Hari ini dunia ini secara spiritual tidak baik-baik saja. Walau ada satu dua orang seolah-olah tercerahkan, tetapi di sisi lain banyak yang turun, sehingga ya kalau kita bilang benar ada orang menanam satu dua padi, tetapi dia menanam di semak belukar. Saya khawatir padi itu hanya bisa dimakan oleh burung-burung yang kecil, sudah itu selesai. Sedangkan rumput secara abadi terus tumbuh. Dan ini yang saya khawatirkan. Fitnah, caci maki, saling menyalahkan, kebencian bersarang di hati setiap manusia. Golongan ini dengan golongan ini saling membenci dan saling mengatakan benar. Pernahkah kita merenung dan benar-benar kita memahami apa ya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang umat terbagi jadi 73 golongan, tentang ahli ibadah tanpa ilmu, tentang ulama su? Apakah kita memikirkan itu? Dan apakah kira-kira kita introspeksi diri? Jangan-jangan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu adalah diriku, dirimu, dan diri siapa? Kenapa kita selalu merasa diri kita itu benar? Padahal kita belum mendapat validasi dari Allah bahwa diri kita itu benar. Pernahkah kita berpikir misalnya Allah itu maha mendengar, dan antara hamba dengan Allah itu bisa berkomunikasi seperti orang-orang yang sudah terbuka hijabnya? Seharusnya kita harus mengatakan kepada Allah, atau kita berdoa, ya Allah bukakanlah aku untuk berkomunikasi, untuk mengetahui kebenaran. Jangan-jangan apa yang aku tapak ini salah, kan gitu. Jangan-jangan apa yang saya jalan ini baik di dalam Islam tetapi di alir golongan yang lain salah. Jangan-jangan kebenaran itu hanya sebatas imajinasi saya. Jangan-jangan kebenaran itu sebatas doktrin guru saya. Bukan kebenaran itu atas dasar benar-benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya melihat hampir nggak ada yang keluar itu yang saya lihat di YouTube. Orang-orang yang berprasangka seperti itu terhadap diri dia. Orang-orang yang berusaha introspeksi diri, meragukan dahulu kebenarannya. Kenapa? Dan bahkan saya lihat perdebatan-perdebatan di dalam edis TV misalnya, antara orang Islam dengan orang Kristen. Padahal saya lihat mereka sama-sama tidak memahami agamanya pada dasarnya. Mereka hanya melihat permukaan daripada teks. Seperti Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Udah sebatas itu aja. Dengan cara Allah itu penyayang ya begini. Begitu juga di pihak Kristen. Bapak itu penyelamat. Bapak itu Roh Kudus itu menebus dosa orang-orang yang percaya kepada Bapak. Loh, coba kita pikirkan begini. Saya Tuhan, anggap saja yang Maha Kuasa. Orang ini berdosa dengan siapa? Kalau seandainya orang ini berdosa dengan diri saya, nggak perlu saya turun-turun untuk menyalibkan diri saya supaya menghapus dosa orang ini. Kan dengan kemahakuasaan saya bisa. Kenapa seolah-olah dosa itu harus dengan darah saya? Kerasa logikanya nggak nyambung di situ. Adapun benar kata di dalam kitab
bahwa Yesus adalah menyebut atau menebus dosa anak manusia. Tetapi pahami, dia menebus dosanya sendiri. Iya, dia menebus dosanya sendiri. Nah, mungkin kita akan berkata, oh loh, dosa apa? Dia kan manusia kudus, manusia suci. Ini yang perlu kita pahami dan buka supaya kita bisa paham apa yang terjadi dengan dunia ini dan dengan penciptaan sekarang ini. Seperti salah satu kode Allah di dalam Al-Quran itu Alif Lam Mim. Nah, dahulu saya pernah membaca, waktu saya kecil pernah membaca Al-Quran terjemah, bahwa di situ tertulis hanya Allah yang mengetahui. Ungkapan si penterjemah ini tentang seperti itu. Ada juga saya pernah melihat di YouTube, ada seorang ustadz yang coba-coba mengungkap atau mengkaji kebenaran daripada kode Allah Alif Lam Mim. Tapi ada yang begini, ada yang tidak dipahaminya. Karena apabila kode ini salah ungkap, maka akan terjadi kesesatan. Berbahaya. Apabila salah ungkap, maka kode ini bisa menyesatkan. Itulah kenapa ditulis di sana hanya Allah yang mengetahui. Artinya hanya orang-orang yang bisa terhubung kepada Allah yang bisa mengetahui. Nah, sekarang kita banyak melihat di sosial media, kenapa cenderung Islam itu terbagi menjadi banyak, atau Rasulullah mengatakan terbagi menjadi 73 golongan, dan semuanya mengklaim benar. Ada yang orang-orang yang terasa bijak mengatakan semuanya benar sebenarnya, golongan-golongan itu. Tetapi kalau benar, kenapa harus buat golongan? Kan kalau benar, kenapa kita buat golongan? Contoh misalnya, kalau seandainya ada aliran terbesar di Indonesia ini semacam NU, kalau seandainya dia mengatakan benar itu si A, aliran A ini benar juga, itu dari Allah, kenapa kita nggak ikut itu aja? Kenapa kita harus mempertahankan NU? Itu contohnya. Artinya ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang berbeda, yang kita anggap tidak benar, yang kita anggap salah, yang kita anggap sesat. Berhubung hanya bahasa kebijakan, kita mengatakan itu benar. Oke lah, itu di segi aliran-alirannya, ya kan. Nah, lalu kita pertanyakan, kenapa mereka terpecah? Itu yang harus dipahami. Kenapa mereka terpecah, padahal kitabnya satu, Al-Quran, dan hadis-hadisnya dari Rasulullah, terlepas itu hadis dhaif, hadis apa, itu artinya hadis dari Al-Quran. Menurut saya, ketika Islam itu terpecah karena bermunculannya ustadz-ustadz bodoh, ustadz-ustadz yang tidak bisa memahami kebenaran dari maksud diturunkan agama itu kepada manusia. Dan ketika ustadz-ustadz atau pemuka-pemuka agama ini berdiri di panggung dengan sudah salah memahami ayat-ayat Allah itu, dia menerjemahkan ayat-ayat Allah itu menurut kemampuannya yang belum terlalu paham, sehingga semakin lama semakin tersesatlah manusia ini ke dalam ketidaktahuan kepada Allah, atau ketidaktahuan kepada jalan kebenaran. Bukan disengaja, tapi oleh karena keterbatasan. Itulah saya prihatin dengan ulama-ulama yang masih paham. Kenapa mereka tidak bertindak? Padahal mereka tahu dengan kesesatan itu. Kenapa mereka tidak menyadarkan itu? Saya tidak bilang seperti Majelis Ulama Indonesia. Saya merasa Majelis Ulama Indonesia itu orang-orang yang cuma paham syariat, yang paham bagaimana cara mengumpulkan uang dan mengecap halal,